Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat karunia, hidayah, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita pada sore hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu kita pada hari ini dengan kebaikan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selain menerima amal ibadah kita pada waktu maghrib ini, mudah-mudahan kebaikan kita ini akan menjadi asbab keberkahan bagi kita dan keluarga di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, seperti yang sudah kita bahas pada minggu lalu dan saya menjanjikan akan membahas selanjutnya, yaitu tentang kondisi kultur masyarakat di Madinah ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah. Saat itu kondisi masyarakat terbagi menjadi tiga dari segi kultur, tetapi dari segi keimanan manusia pun terbagi menjadi tiga. Kalau dari segi keimanan, dari kacamata keimanan, masyarakat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, masyarakat beriman, orang-orang beriman. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak beriman, termasuk di antaranya di dalamnya adalah orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, para penyembah berhala dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dari kacamata keimanan masyarakat itu, yang ketiga yaitu golongan orang-orang munafik. Dan ini tidak pernah ada terjadi sebelumnya kecuali ketika fase dakwah Rasulullah SAW sudah memasuki kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sementara kalau dari segi sosiologi atau kultur masyarakat, mereka terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kaum mukminin, orang-orang beriman. Yang kedua yaitu orang-orang musyrik. Dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Kita akan bahas satu persatu tiga golongan ini atau tiga jenis masyarakat yang dimana di awal mula ketiga masyarakat ini, ketiga golongan masyarakat ini hidup di dalam ketentraman, kedamaian, bertetangga. Tetapi kemudian datanglah sebuah hasutan, sebuah provokasi yang datangnya itu diantaranya adalah dari masyarakat Mekah itu sendiri, yang dimana mereka merasa tidak senang dengan keberadaan Rasulullah SAW yang saat itu mereka sudah menetap di Madinah dengan aman, tentram, dan insya Allah lebih baik daripada kondisi mereka saat di Mekah. Yang pertama, masyarakat Muslim, yang dimana mayoritas diantaranya mereka ini tergolong atas dua asal. Yang pertama adalah orang-orang muhajirin, yang kita kenal mereka ini adalah mereka yang datang dari kota Mekah.
Dan ada lagi di antara mereka adalah orang-orang Ansor, yang dimana orang-orang Ansor ini adalah orang-orang yang tinggal di kota Yasrib yang kemudian dirubah menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan ke Madinah bagi orang muhajirin, bagi orang-orang Mekah yang ke Madinah, berhijrah meninggalkan kota asalnya dan kemudian datang ke Madinah, bagi mereka adalah sebuah anugerah. Kenapa? Karena di Madinah mereka jauh lebih kondusif, mereka jauh lebih tenang. Kalau di Mekah seperti yang pernah kita ceritakan, bagaimana mereka itu ketika di Mekah mengalami intimidasi, mengalami tekanan, penyiksaan, bahkan di antara mereka yang meninggal itu tidak sedikit. Seorang sahabat Bilal bin Rabah yang sangat masyhur ceritanya, yang sangat terkenal, kita pernah mendengar bagaimana sahabat Bilal bin Rabah itu pernah mempertahankan akidahnya dengan mengatakan ahadun ahad, tetapi harus melalui masa-masa yang sulit luar biasa. Itu pun kalau tidak dimerdekakan oleh sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq, mungkin sahabat Bilal tidak akan pernah selamat, tidak akan pernah keluar dari siksaan yang dijatuhkan oleh tuan-tuannya, Umayyah bin Khalaf. Dan di antara orang yang paling seru menyiksa sahabat Bilal siapa? Abu Jahal. Dia yang punya ide untuk mendatangkan batu besar agar Bilal itu ditidurin di atas pasir siang bolong, diikat tangannya, badannya ditimpa batu yang berat ya luar biasa. Permintaannya cuma satu, agar ia keluar dari agama Muhammad dan kembali kepada ajaran para majikan-majikannya. Tetapi dia mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Dan bahkan sahabat Bilal dalam riwayat dikatakan, kalaupun ada kalimat, kata sahabat Bilal nih, ketika disiksa Pak, ini lagi puncak-puncaknya disiksa, na'udzubillah min dzalik nih, jangan sampai kita merasakan hal itu. Sahabat Bilal ketika disiksa masih sempat-sempatnya bilang begini, Abu Jahal, kalaupun ada kalimat yang lebih engkau benci dari kalimat ahad, niscaya sekarang pun akan saya katakan. Ini Abu Jahal dengan kalimat ahadnya benci luar biasa Pak. Nah, ini adalah gambaran bagaimana orang-orang Mekah dulu mengalami masa yang sungguh sangat sulit. Ammar bin Yasir, seorang sahabat muda yang saat itu adalah seorang budak belia. Ayahnya yang bernama Yasir dan ibunya yang bernama Ummu Ammar mati disiksa di hadapan anaknya sendiri. Luar biasa. Ini cobaan yang berat. Seorang Ammar bin Yasir harus melihat ayahnya dibunuh di depannya, ibunya dibunuh, bahkan langsung oleh tangan siapa? Oleh tangannya Abu Jahal. Suhaib Ar-Rumi disiksa oleh majikannya. Bahkan ada sahabat yang meninggal mati syahid ketika rambutnya ini, kepalanya disisir dengan besi yang dipanaskan. Disisir Pak. Bukan rambutnya doang yang ngeletek, kulit kepalanya ngeletek. Oleh karenanya dulu orang-orang Madinah ketika pertama kali bertemu dengan orang Mekah, orang-orang muhajirin, mereka bertanya, sering dalam dialognya bertanya, ini luka di kepala bekas apa? Kan dulu Rasulullah belum perang. Ini matanya buta kenapa? Orang-orang Mekah ditanya seperti itu, jawabannya apa? Dulu kita disiksa di Mekah, berat kehidupannya. Oleh karenanya orang-orang Madinah itu yang diabadikan di dalam Al-Quran, orang-orang Ansor ini tidak menemukan kata yang paling indah untuk memuji orang-orang muhajirin lebih daripada doa yang mengatakan, yang berbunyi Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini ayat ini benar-benar nazalat fi haqqi ahli Madinah. Ini doanya orang Madinah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Maksudnya siapa? Orang-orang
Muhajirin. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ghillan, rasa benci, dengki, marah, murka, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya siapa? Maksudnya orang-orang Muhajirin. Ketika orang-orang Madinah menyadari bahwasanya orang Mekah ini adalah orang atau golongan sahabat yang memiliki keutamaan luar biasa dalam membela Rasulullah SAW, mereka menyadari mereka ini adalah Ansor. Tetapi derajatnya orang-orang Ansor bukan berarti lebih rendah daripada Muhajirin. Meskipun orang-orang Muhajirin ini kalau dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran jauh lebih dulu dipuji, kedudukannya lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka 13 tahun lebih awal merasakan bagaimana menjaga, mengawal, menolong, membantu dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini beratnya luar biasa, Pak. Oleh karenanya ketika di Madinah, mereka ini menemukan satu lingkungan yang bukan asing, padahal lingkungan baru, yaitu apa? Orang-orang Ansor. Ketemu belum pernah, bersaudara tidak, bernasab juga bukan, tetapi Allah berikan keimanan kepada orang-orang Ansor. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana. Ini kalau pujian Al-Qur'an nih. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, yang menyiapkan rumah dan iman. Ini orang Madinah. Orang Madinah sampai sekarang itu terkenal orang yang paling baik. Saya pernah ceritakan kan, saya ketika dulu masih belajar itu, kalau pas lagi ke Madinah, datang dari Mekah ziarah, itu sering, Pak, kalau kami berangkat dari penginapan, kadang namanya mahasiswa nggak punya uang buat nyewa hotel, nginep di rumah temen. Itu kadang rumah teman kita dari rumahnya ke Masjid Nabawi itu ya mungkin kurang lebih 4 kilo 3 kilo gitu ya, jalan capek, kalau naik taksi juga kedeketan gitu ya, makanya nyari-nyari omprengan yang 2 realan gitu. Dan itu lebih sering gratisnya daripada bayar kalau di Madinah. Masya Allah, orang Madinah itu luar biasa, Pak. Saya doakan secara khusus nih, Bapak bisa merasakan berpuasa Ramadan di Masjid Nabawi, Pak. Amin, Pak. Ini saya doakan, Pak, Bapak bisa ngerasain puasa Ramadan di kota Madinah. Saya jamin, Pak, kalau Bapak bukan tipikal orang yang demen jajan, duit Bapak utuh. Itu Masya Allah, Pak. Tanya Ustadz Azhari. Orang Madinah kalau bulan puasa, Pak, Masya Allah, kenyang kita, Pak. Jangankan yang di Masjid Nabawi, yang di luar wilayah Masjid Nabawi itu, kalau kita emang bener-bener pengen ngirit nggak mau keluar duit buat buka puasa di rumah, jalan aja keluar rumah, Pak. Itu ada yang sampai bikin meja makan depan rumahnya, Pak. Meja makan, meja lipat tuh dibikin. Kadang orang di jalanan diberhentiin, Pak. Bukan disuruh berhenti, diberhentiin, dicegat tuh gitu bahasa kita tuh. Kayak kalau sini kan orang mau tawuran dicegat, Pak. Ya kan? Bis dicegat. Di sana enggak. Orang jalan berhentiin, disuruh makan, buka puasa di tempat dia. Bahkan kalau ada yang pernah menemukan di Masjid Nabawi, itu kalau menjelang azan maghrib di waktu bulan puasa, menjelang buka puasa di bulan Ramadan, itu Bapak bisa ditarik-tarik, Pak. Baru masuk gerbang Masjid Nabawi, bukan pintu nih, gerbang. Itu udah disambut, Assalamualaikum, dari mana? Indonesia, ayo duduk silakan. Disuruh duduk. Kalau ada yang diri pindah, barangkali ini jamaahnya ini kepincut, di depan dia cuma ada nasi doang, kebuli. Dia ngelongok ke depan, wah sop kambing nih, pindah. Beneran, Pak. Itu Madinah, Masya Allah, luar biasa, Pak. Sampai teman-teman di Madinah tuh, mahasiswa Madinah, itu hafal, Pak, mana tempat makan buka puasa yang menunya sop kaki kambing. Tahu sop kaki kambing, Pak? Kalah-kalah nih sop kaki kambing Tanabang nih. Sop kaki kambing beneran, Pak. Sop kaki kambing nih. Mana tempat yang menyajikan nasi kebuli pakai daging. Waduh, tahu tuh. Jadi hari ini bosen nih, kemarin udah daging, sekarang cari dah ayam albek. Ayam albek, cari ayam albek. Ntar bosen lagi nih, nyari apa nih? Wah, cari nih sandwich yang isinya keju sama daging, cari lagi. Begitu, cari. Dan ini berkahnya Madinah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Allah dalam sebuah doanya, "Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Madinah 2 kali lipat berkahnya daripada Mekah." Ini luar biasa. Makanya Madinah itu, jadi kalau kita punya anak latar belakang profesinya adalah pekerja hotel, kalau punya kesempatan kerja di Tanah Suci, mendingan di Tanah Suci, Pak. Dijamin, Pak, keluarga kita yang kerja di Tanah Suci, dia posisi sebagai waiters, nggak pernah menyajikan minuman beralkohol. Kalau dia seorang room service, room boy, dipastikan tidak membersihkan kamar yang habis dipakai zina. Ya orang pada umroh semua, orang umroh semua, masa mau sempet-sempetnya zina di situ. Kalau dia adalah seorang koki, seorang chef, dipastikan nggak bakalan ngurusin daging-daging babi, minyak-minyak yang diharamkan pasti semua dijamin. Dan yang dia layani adalah tamunya Allah, tamunya Rasulullah SAW. Nah ini Pak nih, makanya berkahnya orang yang kerja di Madinah, Mekah, berkahnya beda Pak, penghasilannya Pak, luar biasa. Saya ada jamaah satu nih, masih betah nih di Mekah. Beliau masih jadi kokinya di hotel jaringan Royal Inn. Masya Allah, itu anaknya sampai kuliah, lulus, masih lanjut. Kalau ditanya kapan pulang, entar dulu deh, masih berkahnya masih berasa, ini enak. Luar biasa. Nah ini kultur Madinah, Pak. Orang-orang Mekah ketika dulu mereka disiksa, diintimidasi di Mekah, di Madinah sudah tidak. Mereka yang dulu kesulitan soal ekonomi kembali normal ekonominya. Yang dulu terpecah belah, terpisah dari keluarganya, di Madinah mereka kini telah bersatu, bertemu lagi. Yang biasanya mereka dulu hidup dalam kemiskinan, di Madinah mereka mulai merasakan kemakmuran. Itulah kondisi kaum muslimin yang saat itu Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk berhijrah, dan ini adalah hijrahnya terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Dulu kalau kita puter pelajaran kita, dulu sempat berhijrah ke mana? Ke Habasyah, tetapi gagal. Kemudian mencoba hijrah ke Taif, kemudian gagal. Dan kemudian inilah hijrah yang terakhir, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju ke Madinah. Akhirnya kaum muslimin mampu memberikan upaya, dan Rasulullah SAW ketika di Madinah memberikan contoh bagaimana membangun masyarakat madani, menjalankan syariat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan selama 13 tahun Rasulullah tidak ada perintah syariat apapun kecuali sholat. Barulah ketika di Madinah tahun kedua hijrah turun syariat berikutnya, yaitu puasa Ramadan. Tahun selanjutnya terus begitu Pak. Kenapa? Karena menemukan tempat yang kondusif untuk menjalankan syariat Islam. Makanya kalau ada orang zaman sekarang Pak, sholatnya di rumah mulu, itu dia kondisi lagi perang apa gimana tuh? Nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola. Sholat di mana? Di musola mulu. Sekali-kali ke masjid mana? Sholat Jumat. Sholat Jumat. Ada yang kagak pernah sholat, nggak pernah sholat seumur umur Pak. Sholat Jumat kagak, sholat fardu enggak, sholat Idul Fitri paling ganteng dia. Waduh, paling cakep, baju paling putih, paling mahal, duduk di depan loh. Di samping imam. Masya Allah. Dan ini kebalik nih masyarakat kita. Nah oleh karena itu tadi Pak, orang-orang muhajirin ketika mereka berada di Madinah, mereka menemukan kondisi di mana masyarakat Madinah adalah tempat kedua bagi mereka untuk menjalankan agama mereka. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua yaitu mereka yang masih dalam agama selain Islam dan Yahudi, orang-orang musyrik. Ada yang beragama Nasrani, ada yang ubadul authan, yang masih menyembah berhala. Sedikit kita baca, dikatakan di sini oleh muallif, ammal qaumusani, adapun golongan yang kedua, wahumul musyrikuna min samimi qabailil Madinah. Mereka orang-orang musyrik yang masih tinggal di pedalaman kota
kota Madinah. Falam takun lahum saytaratun 'alal muslimin, tetapi mereka sudah tidak memiliki kemampuan mendominasi masyarakat Madinah, termasuk di antaranya kaum muslimin. Kenapa? Karena jumlah mereka minoritas. Wa kana minhum man yatakhalajahu syukuk wa yataraddadu fi tarki dinil aba. Mereka masih berada di dalam agama nenek moyangnya sebabnya cuma dua. Yang pertama, rasa takut. Takut kalau mereka masuk ke dalam agama Muhammad, kehidupan mereka akan jauh lebih sulit. Seperti yang pernah dialami oleh orang-orang muhajirin ketika mereka ketahuan ikut agama Muhammad, pilihannya cuma dua, Pak. Dulu di Mekah, kalau ada orang ketahuan ikut agama Muhammad SAW, pilihannya cuma dua. Kalau dia orang kaya, dia orang terhormat, dia tokoh masyarakat, dia nggak bakalan disiksa. Tetapi dia diancam untuk diembargo semua bisnisnya. Jadi dulu Abu Bakar As-Siddiq jangan dianggap tidak mendapatkan intimidasi. Jangan dianggap Utsman bin Affan tidak mendapatkan intimidasi, diintimidasi. Tetapi apa? Tetapi mereka tetap teguh pendirian karena mereka tidak bisa disiksa. Kalau kalau Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, bahkan Umar yang saat itu masih dalam kemusyrikan, itu kalau bicara dengan Abu Bakar As-Siddiq tidak ada yang berani, Pak. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq adalah Sayyidul Qaum, di antara pimpinan orang-orang terhormat di Mekah saat itu. Jadi ketika mereka adalah orang-orang yang kaya raya, para pengusaha kurang lebih begitu, mereka cuma diintimidasi dan diancam. Ini perdagangan Anda besok bakalan bangkrut nih. Besok kerjasama bisnis kita berhenti. Nah, tetapi golongan yang kedua, kalau dia bukan orang yang memiliki aset kaya, terhormat, tokoh, maka dia akan disiksa. Seperti sahabat-sahabat yang tadi kita sebutkan, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, sahabat perempuan yang bernama An-Nahdiyah, banyak sahabat-sahabat, Ammar bin Yasir dan ibunya serta ayahnya disiksa. Nah, ini ketakutan ini ada di dalam orang-orang yang masih terlambat masuk Islamnya. Yang kedua, mereka ragu kalau seandainya mereka akan masuk ke dalam Islam ini kira-kira bagus apa kagak. Walakin lam yakun yabtunul adawatu wal kaida diddal islami wal muslimin. Golongan yang kedua ini tidak memiliki rasa permusuhan dengan kaum muslimin. Salah satu di antara tandanya adalah dalam riwayat mereka masih melakukan transaksi perdagangan, bersosial, berdagang di pasar, bertemu, bekerja sama, saling menitipkan, saling menggadaikan barang dagangan, saling jual beli, saling tukar pinjam. Dan ini menandakan bahwasanya mereka merasa aman berada di dalam apa? Di dalam kehidupan bersama orang-orang Islam. Walam tamdi alaihim muddatun tawilah, tetapi enggak lama setelah itu, hatta aslamu wa akhlasu dinahum lillah. Tetapi orang-orang musyrikin di Madinah ini tidak menunggu waktu lama, pada akhirnya mereka kemudian masuk Islam semua. Itu tadi, karena butuh waktu, dia ngelihat dulu. Ada emang orang zaman sekarang begitu, Pak, modelnya, Pak. Ada pengajian, itu belum mau ikut, ngintip dulu, ini pengajian gimana nih, ada snacknya apa kagak? Oh, nggak ada, cuma aquafit doang, kagak datang. Berarti semangatnya dia untuk mencari ilmu itu bergantung perut. Ada yang ikut pengajian, dilihat dulu ustadznya siapa nih, ustadznya udah jenggotan belum? Oh, jenggotan. Pas dilihat jenggotnya putih apa hitam? Oh, hitam, masih muda. Ntar kita cari ustadz yang jenggotnya putih. Padahal yang ngomong umurnya udah 70 tahun. Lah kalau 70 tahun nungguin ustadznya jenggotan putih, lah ngajinya kapan? Ya udah keburu datang, udah pakai kain kafan ke sini. Susah, Pak. Beneran ini masyarakat kita, saya nggak bicara tentang masyarakat Selipi nih, Pak. Saya bicara sebagai orang Kebayoran Baru nih, Pak. Ini kalau majelis taklim baru duduk udah keluar tuh dadar gulung, tahu isi, lontong, apalagi kue lumpur, rame tuh pengajian.
Kue dongkal, ini berarti hobinya beliau nih, kue dongkal. Yang habis snack ada, penutupan ada lagi. Jadi snacknya ngaji, ada tehnya. Bubar ngaji, nyendok lagi tuh. Nasi uduk lain. Minggu depan kebuli. Minggu depan lagi soto kudus. Begitu itu. Itu yang model begitu biasanya pengajian rame. Satu sisi, para pengurus pengajian semangatnya bagus. Supaya majelis taklim rame. Dan ini nggak ada masalah. Tetapi yang masalah itu adalah kita sebagai jamaah, motivasi datang ke majelis taklimnya untuk apa? Ini saya sekedar cerita nih Pak, saya sekedar cerita nih. Dulu kami waktu belajar di Mekah, kami kesulitan Pak, karena kami punya guru Al-Quranul Karim. Guru Al-Quran ini orang Mesir, dosen kami orang Mesir. Ini dosen, jadwalnya padat, profesor. Kata teman-teman nih yang senasib sepenanggungan, karena kita ini orang Asia Tenggara, badannya kecil-kecil, napasnya pendek-pendek, hidungnya juga standar. Nah, saya nggak bilang pesek nih Pak. Ini kadang kalau rebutan jadwal sama orang Arab kalah terus. Orang Arab kan napasnya panjang, kadang ngotot kalau nyetor Quran. Akhirnya kita bilang nih sama teman-teman, saya dari Indonesia, ada teman-teman dari Thailand, Malaysia, dari Kamboja, Vietnam, Cina. Kita bilang begini, kita minta yuk sama guru, minta waktu ekstra tambahan supaya kita nih orang Asia nggak dinomor duakan. Karena kalau kita saingan maju nyetor Quran nunggu urutan kalah sama orang Arab. Orang Arab badannya gede-gede. Kadang kita cuma dikasih waktu 5 menit selesai, 5 menit selesai. Akhirnya dikasih. Singkat cerita, beliau menyanggupi Pak. Boleh ketemu di rumah beliau setiap jam 8 malam hari Senin ba'da Isya. Dan itu disiapkan waktu cuma 2 jam sampai 3 jam. Wah, udah, semangat nih Pak. Ini mentalnya orang Indonesia nih Pak. Waktu kita datang ke rumah guru mau ngaji, bayangan orang Indonesia entar ngaji ketemu makanan. Masya Allah. Kita berangkat ngaji nggak ada yang makan Pak. Saking tawakal dan berharap kalau ketemu nanti ada, ya minimal ketemulah sama teh panas-panas gitu Pak. Ini mulai ngaji jam 8, selesai ngaji jam 10 Pak. Nggak ada yang keluar. Yang keluar cuma air putih 1 teko sama gelas 1. Yang ngaji 10 orang. Akhirnya saya embat tuh gelas sendirian. Kenapa? Mumpung gelasnya masih bersih, steril, belum kena jigong orang. Wah, aus kagak aus, saya minum dah tuh. Wah, belum diminum nih, saya ambil tuh, tuangin air, minum duluan. Teman saya ada orang Padang, dia nanya, waduh, ente duluan nih? Duluan dah. Udah minum. Ini minggu pertama Pak. Akhirnya minggu depan mau berangkat, saya bilang sama istri, masak dah. Ntar malam saya mau ke rumah guru nih, menyetor Quran. Emang orang kagak makan? Wah, kagak ada makanan. Kagak keluar, air putih doang seteko. Gelas 1. Makan Pak, kita orang Indonesia nih Pak. Makan. Saya makan di rumah nih, kenyang perut. Berangkat ngaji, tenang, nggak mikirin, pikiran nggak kemana-mana nih. Mau keluar, mau kagak tuh makanan terserah dah. Udah mah makan. Tapi minggu kedua ceritanya beda Pak. Abis ngaji kata guru kita nih, orang Mesir, ahli Quran Pak. Kata beliau apa? Jangan pulang dulu, sebentar tunggu. Dia masuk ke dalam Pak, dia ambil nasi kebuli senampan gede, habisin. Ini 10, tangkinya 2 tak, ereking Pak. Udah penuh, digoyang-goyang juga badan, kagak turun tuh nasi. Semuanya saling pandang-pandangan, gimana nih, gimana. Kata nih guru kita, syekh kita bilang apa? Jangan pulang sebelum tuh nampan bersih. Bingung, bengong aja. Akhirnya 10 orang bergerilya ngabisin tuh nasi. Minggu besoknya kita kagak makan Pak. Berharap kalau ketemu lagi tuh 1 nampan. Kagak ketemu. Emang nih kalau ngaji pikirannya makanan kagak selesai-selesai Pak. Ini mungkin pesan dari DKM Almanar Pak. Jadi keikhlasan kita itu di sini Pak. Duduk dari maghrib sampai isya, AC kenceng,
apa namanya nih, karpet tebel, masya Allah. Makanya saya lihat jamaah Al-Manar nih yang pulang ngaji habis isya langsung buru-buru pulang. Di masjid udah WA bininya, saya orang semangatin gue pulang sekarang nih. Tapi ini luar biasa Pak, memang mencari ilmu itu ada apa, ada perjuangannya. Nah, kembali kepada kisah kita bersama orang-orang Madinah. Di antaranya mereka adalah yang masuk Islam. Setelah itu mereka masuk kepada ajaran agama Muhammad SAW. Dan ini adalah golongan kedua. Hampir dikatakan tidak ada satupun orang di Madinah kecuali mereka sudah beriman kepada ajaran Muhammad SAW, kecuali mereka yang ada pada golongan ketiga, yaitu siapa? Yaitu orang-orang Yahudi. Nah, ini yang seru nih. Ini seru nih. Orang-orang Yahudi. Kalau nggak selesai ini malam, insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Kenapa? Ini muallif, pengarang kitab nih, penyusun kitab, Syekh Al-Mubarakfuri, membahas kaum muslimin dengan bahasan 2 halaman. Kaum muslimin dibahas dengan 2 halaman. Orang-orang musyrik setengah halaman. Tapi giliran orang Yahudi beliau bahas 3 halaman setengah sendirian. Kenapa? Karena uniknya luar biasa Pak. Orang-orang Yahudi di Madinah itu yang hidup bersama Rasulullah SAW sebelum terjadinya perang Khaybar, di mana orang-orang Yahudi berkhianat atas perjanjian yang mereka tanda tangani sendiri. Itu ada 3 suku Yahudi. Dan sekarang orang-orang Yahudi yang dulu di Madinah ini tersebar. Sebagiannya ada yang di Iran, sebagiannya lagi ada di negara Teluk, dan mereka menghilangkan identitas itu, dan bahkan sebagiannya lagi ada yang nyebrang ke negara Kaukasus seperti Turkmenistan, apalagi Tajikistan, dan ini banyak yang luar biasa. 3 suku Yahudi terkenal di Madinah yang besar nih. Yang pertama adalah Banu Qainuqa. Nama Arab Pak, dan mereka namanya Arab. Namanya Abdullah, namanya Najjar, namanya Tolhah, namanya nama mirip. Ya, Banu Qainuqa. Yang kedua adalah Banu Nadir. Dan yang ketiga adalah Bani Quraidah. Bani Qainuqa ini dulu adalah sekutunya suku Khazraj. Jadi kalau kita pernah mendengar ada 2 suku yang dulu kita bahas ketika mereka datang ke Makkah untuk melakukan Bai'atul Aqabah, ada 2 tokoh Madinah atau 2 tokoh Yathrib yang berasal dari 2 suku yang berbeda. Yang pertama suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Dan ini 2 suku selalu berantem. Nah, ini ketemu nih kuncinya nih. Dulu suku Aus dan Khazraj padahal asli Madinah ini selalu apa Pak? Selalu berantem Pak. Kayak warga Pamulang sama Matraman, nggak pernah akur. Mau ganti Polres, mau ganti Kapolda, Mabes apa itu namanya, Polda Metro Jaya ganti, mau diadain buka bersama, acara Muharram, Maulid gabungan, besok berantem lagi. Seperti masyarakat Mester Jatinegara sama Cawang berantem lagi. Begitu Pak nih. Itu ada yang bermain di belakangnya. Saya tidak mengatakan masyarakat itu, tetapi antara masyarakat Aus dan Khazraj. Banu Qainuqa ini adalah orang atau suku yang memiliki peran penting, koalisi atau bahasanya adalah sekutu dengan suku Khazraj. Sementara Banu Nadir ini adalah sekutunya kaum Aus. Jadi dari sini mulai kita temukan benang merah. Kenapa konflik Aus dan Khazraj sebelum datangnya Rasulullah SAW ke Madinah, dan suku Aus dan Khazraj kemudian menemukan agama baru yaitu Islam, mereka tidak pernah akur, selalu konflik. Diserang di sini mati 10, balas dendam, nyerang, yang dibunuh 100. Yang di sini mati 100, nyerang lagi, di sini mati 200. Begitu terus Pak.
nyawa hilang, yang perempuan ditawan, hartanya dirampas. Aus dan Khazraj. Ini masih pembukaan nih Pak. Yang ketiga, ini Bani Quraidah. Bani Quraidah pun bersekutu dengan suku Aus. Adapun domisilinya, kalau Banu Qainuqa itu tinggalnya berada di dalam kota Madinah, Qainuqa. Tetapi kalau Banu Nadir itu berada di perbatasan kota Madinah, sebagaimana Banu Quraidah itu tinggal di perbatasan kota Madinah. Di sini ada Pak yang pernah pergi ke tempat perang Khaybar? Ada? Ada? Bapak Pak Haji pernah? Pernah ke Khaybar. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hasyr, yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Orang Yahudi ketika terjadinya perang Khaybar, mereka berusaha untuk menghancurkan rumahnya. Saking nggak mau kalau rumahnya itu dihancurkan oleh kaum muslimin, karena mereka tahu mereka akan meninggalkan rumahnya, mereka kabur. Dan sampai sekarang itu rumah-rumah bekas perang Khaybar masih ada. Rasulullah melarang untuk dihancurkan. Kenapa? Supaya dijadikan pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Diminta oleh siapa? Oleh Allah untuk menjadikan pelajaran. Ini orang-orang Yahudi dulu, padahal bersekutu dengan Rasulullah Pak. Berdagang. Tetapi kemudian mereka ada kedengkian yang sangat memuncak. Akhirnya dia cari cara bagaimana untuk menumpas kaum muslimin dari dalam. Dan ini adalah permulaan bagaimana perjalanan orang-orang Yahudi. Dikatakan di sini fa innahum kanu qad inhazu ila al-Hijazi zaman al-Ittihadil Ashwari war-Rumani kama aslafna. Wa kanu fil haqiqati Ibraniyin walakin ba'da al-insihab ila al-Hijaz istabaghu bis-sibghati al-arabiyyati fi az-zayy wal-lughati wal-hadara. Mereka semula dikisahkan di sini dalam sejarah, mereka ini adalah pelarian. Ketika mereka meninggalkan dari kejaran bangsa Romania, bukan Romawi, Romania. Mereka kemudian lari ke dataran Arab, ke daerah Hijaz. Hijaz itu semenanjung dari kota Mekah sampai menuju ke perbatasan Madinah, itu Hijaz. Dan kemudian mereka akhirnya turun-temurun, kemudian berkembang biak, kemudian memiliki anak keturunan, sampai kemudian mereka merubah identitas, merubah nama, berbahasa pun dengan bahasa Arab dan tidak lagi menggunakan bahasa Ibrani. Hatta sarat asma'uhum wa asma'u qabailihim arabiyyah. Sampai kemudian mereka merubah namanya dan nama kabilahnya dengan nama-nama bangsa Arab. Hatta qamat bainahum wa bainal arabi alaqatuz zawaji was-sihr. Sampai akhirnya mereka pun melakukan hubungan pernikahan, saling besanan. Illa annahum ihtafadhu bi'asabiyyatihimul jinsiyah. Tetapi mereka secara diam-diam menutup tentang kefanatikan mereka terhadap identitas keyahudian mereka. Jadi meskipun udah pakai sorban, udah pakai imamah, mereka menutupi dirinya bahwasanya mereka ini adalah orang Yahudi, dan mereka masih menganggap bahwasanya kaum selain orang Yahudi adalah para budak yang boleh dijajah, boleh diambil hartanya, boleh ditumpas dan boleh ditindas. Dan inilah yang nanti menjadi motivasi mereka untuk mengacak-acak Madinah, yang pada akhirnya mereka tidak mampu melakukan itu. Akhirnya sebagian besar mereka melarikan diri ke negara yang ada di sekitar semenanjung Arab, dan kemudian ada yang lebih banyak lagi pergi ke negeri Persia. Pergi ke negeri Persia yang pada nanti akhirnya nyambung ke sejarah terbunuhnya Sayyidina Umar. Jadi orang-orang yang dulu masih menyimpan dendam, ini panjang Pak, dendamnya panjangnya luar biasa nih. Mereka datang lagi dari Persia menggunakan topeng kepalsuan dengan mengaku sebagai seorang muslim, dan kemudian mereka menugaskan seorang pemuda yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini adalah pelaku pembunuh Umar bin Al-Khattab. Orang Majusi jatuh cinta kepada gadis Yahudi yang masih berada di sekitar Madinah, dan
anak dari seorang pandai besi. Kata ini gadis rambut pirang, dia bilang begini, kalau abang cinta sama saya, buktikan abang mampu membunuh Umar bin Khattab dengan pisau yang saya buat ini, dan sudah saya lumuri dengan racun, 7 jenis racun yang tidak ada penawarnya. Abu Lu'lu'ah mengejar cinta dan misinya. Dari Persia dia diutus untuk menumpas Umar, ketemu dengan cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan, dan kemudian Sayyidina Umar ditusuk. Kurang lebih ada puluhan tusukan, ada riwayat mengatakan 7, ada riwayat mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, macam-macam. Tetapi Abu Lu'lu'ah saat ini kuburannya masih ada di Iran dan masih disembah di sana, masih dijadikan tempat ritual, dan dia adalah orang yang memiliki jasa membunuh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai di sini dulu bagian pertama tentang kisah bangsa Yahudi di Madinah. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, dan insyaallah subhanahu wa taala akan mempertemukan kita di pekan yang akan datang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aswak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.